Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah nanti tanggal 27 itu di Agustus ini, insyaallah nanti Kiai Imad akan bertemu dengan Habib Hanif Alatas sebagai perwakilan dari Rabithah Alawiyah insyaallah. Karena saya dapat info beliau sudah sanggup atau menyanggupi untuk bisa hadir di acara tersebut, dan sesi khusus untuk bertemu dengan Kiai Imad pas di acara nanti pemaparan tentang karya ilmiah Kiai Imad tersebut. Ini menarik insyaallah ya, karena saya juga dapat info insyaallah juga Gus Habib Rumel juga akan hadir di acara tersebut. Pada tanggal 26-nya itu Kiai Imad ada acara di UIN Syarif Hidayatullah, di mana pada suka ada acara yaitu seminar kebangsaan dengan bertajuk kemarin saya sebut di video saya sebelumnya itu ya, mengenai tentang kaum Arab Hadrami dan validitas nasab mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira nanti itu ketika mereka bertemu dengan kedua belah pihak, yakni Kiai Imad dengan Habib Hanif, ya nggak jauh-jauh lah dari apa yang sebagaimana yang mereka bantah-bantahan di via tulisan itu. Dimana nanti ya mungkin dari Kiai Imad akan menjelaskan bahwasannya para habaib itu tidak terkonfirmasi atau terputus selama hampir 600 tahun atau 550 tahun, karena memang abah leluhur mereka yang dari yang namanya Abdullah atau Ubaidillah, yang namanya Ubaidillah ya, yang lebih spesifik bernama Ubaidillah, itu tidak tercatat dalam kitab-kitab tua yang sezaman dengan mereka atau mendekati dengan zaman beliau ya. Dan juga dianggap tidak terlalu kuat Al-Janadi sebagai sebagai pokok yang digunakan untuk melegitimasi keabsahan nasab keluarga Alawi kepada Rasulullah, kan gitu ya. Itu mungkin dari pendapat Kiai Imad yang jelas akan seperti itu. Dan juga Kiai Imad ini sudah punya kesimpulan atau bahwasanya nasab Alawi ini tidak tersambung, gitu kan ya. Dan juga dari awal juga beliau mengatakan bahwasannya keluarga leluhurnya para habaib ini baru terkonfirmasi sebagai sadah itu pada abad ke-9 ya. Dan banyaklah ya kalau kita merujuk kepada video-video saya sebelumnya ketika mengulas tentang tulisannya Kiai Imad, ya pasti nggak jauh-jauh dari itulah. Nanti ya mungkin nanti juga Habib Hanif akan menjawab apa yang disangkakan atau akan dituduhkan, atau menjawab akan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu. Bahwasanya mungkin sejak tahun sekian sudah terkonfirmasi bahwasanya ada nama Abdullah sebagaimana yang tercatat menurut Al-Murtazabidi dalam kitabnya Radul Jali, mengutip pendapatnya Al-Ubaidillah abad ke-5 bahwasannya Abdullah itu hijrah bersama abahnya dari Basra ke Masyriq gitu ya. Ya nggak jauh-jauh dari itulah. Dan juga mungkin Habib Hanif itu juga akan menyampaikan tentang antara bahwa syuhra wal istifadah. Syuhra wal istifadah kan di dalam menisbat nasab kan ada istilah syuhra wal istifadah. Jadi syuhra wal istifadah itu kalau sudah dianggap terkenal, masyhur,
dia sebagai sada, ya maka itu bisa diisbat. Ya, kan di dalam mengisbat nasab itu kan ada empat kriteria, bukan empat kriteria, ada 4 cara. Yang pertama karena sudah ada tulisan dari ahli nasab sebelumnya, atau ada pengakuan sebagai anak ke bapak atau bapak ke anak, atau dia ada saksi yang adil gitu ya. Dan juga bisa syura wal istifadah, artinya sudah terkenal dan sudah menyeluruh keterkenalan dia sebagai sadah itu. Saya kira mungkin Habib ini akan melontarkan itu, tapi mungkin nanti juga akan disanggah oleh Kiai Mat ya. Ya, surah wal istifadahnya para habaib itu baru pada abad ke-9 saja baru muncul ya. Jadi baru mereka masyhur sebagai sadah itu keluarga Ba'alawi itu ya pada abad ke-10 atau abad ke-9. Artinya dari dulu nggak masyhur, mungkin seperti itu kalau saya tangkap nanti apa yang disampaikan oleh Kiai Mat ketika dibahas masalah surah wal istifadah. Karena Kiai Mat punya pemahaman syurul istifadah itu jalan anjailin gitu, atau bijamil ajal gitu. Jadi sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Muqibunnya Mahdi Rajai, bahwasanya orang itu syurul istifadah dari masa ke masa memang leluhurnya dikenal sebagai sadah, sebagai asyraf gitu. Ya, untuk mengetahui bahwasanya memang terkenal sadah atau asyraf, ya tentunya kan sudah ada catatan-catatan yang mendukung gitu. Tapi buktinya memang keluarga Alawi ini baru tercatat sebagai sada pada abad ke-9, itu katanya Kiai Mat. Itu pun ya pengakuan dari Syekh Ali bin Bakar Sakan dengan mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Al-Junadi dalam kitab As-Suluk itu ya satu orang dengan leluhur mereka yang bernama Ubaid ya. Ya saya kira nggak jauh-jauh dari itu teman-teman ya, nanti akan disampaikan mereka ini. Ya, kalau pandangan saya pribadi sih ya mengenai keluarga Alawi ini secara ahli nasab ya baru diisbat pada abad ke-10 itu kalau menurut saya. Saya itu ngikutin pendapatnya Syekh Ahmad Al-Katibi, seorang peneliti di Yaman. Jadi seorang peneliti kebangsaan Irak, dia tinggal di Yaman dan meneliti para sadah di Yaman. Jadi kata beliau itu ya keluarga Alawi ini baru diakui sebagai sadah oleh ahli nasab yang di abad ke-10. Artinya abad-abad sebelumnya tidak ada. Kalau Al-Janadi itu kan bukan ahli nasab tapi sejarah. Jadi ya ada dua versi lah. Jadi kalau merujuk kepada ahli nasab ya di abad ke-10, kalau merujuk kepada ahli sejarah yaitu di abad ke-8. Itu menurut saya. Di abad ke-9 ada kitab namanya An-Nafhatul Ambariyah. Itu karangan Said Kazim Al-Musawi. Beliau seorang ulama Syiah Zaidiyah. Jadi kata beliau itu menulis dalam kitabnya An-Nafha Al-Ambariyah, tapi bukan keluarga Alawi yang beliau tulis. Jadi yang beliau isbat itu keluarga Bani Jadid. Jadi di kitab itu dijelaskan bahwasannya Ahmad bin Isa itu punya anak Abil Jadid Abdullah, Abil Jadid, yang mana cuman di situ keterangannya malah Abil Jadid Abdullah ini pernah ke kota Aden pada tahun nomor ke-11 Hijriah. Artinya juga nggak connect juga, ada miss di situ. Jadi mungkin ada data yang meloncat atau gimana, karena saya dapat cek di kitab-kitab yang lain yang ke kota Aden pada tahun ke-11 itu bukan Abdullah bin Jadidnya yang putranya Ahmad bin Isa, tapi justru generasi ke bawahnya, yaitu di abad 9. Jadi di abad 9 Al-Janadi, di abad 9 itu Said Kazim Al-Musawi, seorang Syiah Zaidiyah, itu mengakui secara ahli nasab, karena memang ahli nasab ya, yang diakui kredibilitasnya itu pada abad ke-9. Lalu di abad ke-10 merujuk kepada kitabnya Al-Janadi yang di abad ke-8, seorang ahli nasab yang beliau itu adalah Said Muhammad Al-Madani Al-Husain Samarqandi dan kitab Tuhfatut Talib.
beliau mengisbat nasab keluarga Alawi. Ya seperti itulah, nggak jauh-jauh seperti itu. Jadi apa yang disampaikan ke Imam ya keterputusan sanad riwayat, keterputusan sanadnya karena nggak ada sanad yang menunjukkan ini tersambungannya, maka ke Imam mengatakan putus. Ya nanti juga akan dibalas oleh Habib Hanif insyaallah seperti itu nanti balasannya. Ya masalah Ubaidillah itu sama dengan Abdullah nanti ya masalah surah wal istifadhah dan masalah sudah abad ada ulama sudah mengisbat dari nasab ya begitulah, nggak jauh-jauh teman-teman ya. Ya semoga nanti tetap diskusinya kepala dingin, bukan kontok-kontokan, marah-marahan, karena ini adalah bertajuk ilmiah ya kita berharap ilmiah. Setidaknya beliau sudah bertemu untuk mendiskusikan ini. Demikian, kalau lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.